Di dalam apartemen, Tada sedang mencari apartemen murah di internet. Kanya pulang dengan membawa belanjaan yang cukup banyak. Tada bertanya dari mana uang yang Kanya belanjakan. Kanya menjawab dia menggunakan kartu yang Tada berikan. Tada marah dan mengatakan jangan belanja yang tidak perlu karena kita harus berhemat. Kanya mengatakan kenapa dia harus berhemat sedangkan Tada adalah seorang manajer dengan gaji yang besar. Kanya terus bertanya kenapa dia harus berhemat. Tada dengan kesal mengatakan karena dia sudah dipecat, karena mengambilkannya sebagai istrinya. Kanya mengatakan bahwa dia sudah tahu pagi tadi, makanya dia berbelanja agar Tada jujur bahwa dia dipecat. Kanya masuk ke kamar sambil membanting pintu. Tada terlihat sangat stres. Besoknya, hari pertama Aruna akan syuting acaranya. Aruna membawa Nuda. Kemudian salah satu kru datang dan mengarahkan Aruna ke ruang ganti. Aruna menitipkan Nuda. Di ruang makeup, Munin datang bertanya apakah Aruna siap. Aruna siap. Munin juga menyapa Nuda yang sedang mewarnai. Nuda menyapa Munin dan memperkenalkan dirinya. Munin mengatakan bahwa mulai sekarang Nuda akan sering kesini dan saat ibunya bekerja, Nuda harus diam ya. Nuda dengan lucunya menjawab, baiklah. Aruna terlihat sangat gugup dan Munin menenangkan Aruna. Dalam pengambilan pertama, Aruna masih terlihat sangat gugup. Sampai pada pengambilan ke-9, Aruna baru bisa beradaptasi. Munin menyetujui pengambilan ke-9. Aruna membahas tentang meningkatkan kecantikan dan keterampilan. Terlihat banyak wanita-wanita di luar sana yang termotivasi dengan Aruna. Kanya juga menonton video Aruna. Kanya terlihat cemburu. Jangan pernah berhenti meningkatkan kecantikan dan keterampilan Anda. Jika kamu benar-benar cantik dan terampil, kenapa suamimu datang kepadaku? Ketus Kanya. Tada kemudian pulang. Kanya bertanya kenapa tidak membeli makanan karena dia lapar. Tada mengatakan kenapa kamu tidak memasak sendiri saja. Kanya mengatakan dia tidak tahu memasak. Tada dengan sabar mengatakan kita harus beradaptasi dengan banyak hal karena kita harus pindah. Kanya marah dan mengatakan kenapa. Tada mengatakan dia menganggur sekarang, biaya di sini terlalu mahal. Kanya mengatakan dia terlahir bukan untuk hidup yang murah. Tada tetap bersikeras harus pindah. Kanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Aruna datang ke kantor lama Tada. Aruna membawa sup pangsit untuk para karyawan. Chad membantu Aruna. Saat Aruna akan masuk, para karyawan menyapa Aruna. Aruna masuk ke ruangan Sucat dan memberikan sup pangsit. Sucat bertanya bagaimana kabar Aruna. Aruna menjawab baik. Sucat juga bertanya kabar Tada. Aruna mengatakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Sucat mengatakan orang terampil seperti Tada akan mendapatkan pekerjaan, tapi tanpa sepupumu di sampingnya. Aruna hanya mengangguk saja. Sucat mengatakan dia sangat senang mengenal Aruna. Aruna kemudian pamit pulang. Saat Aruna keluar, banyak dari karyawan di situ meminta foto bersama Aruna. Sebelum pergi, Aruna mengenang saat dia masih bersama Tada. Dan saat Aruna menangis, Aruna tersenyum bisa melewati itu semua dan kemudian pergi. Saat Aruna sedang bekerja, tiba-tiba Nuda datang dan menarik Aruna. Nuda mengatakan dia bosan. Nuda terlihat sedih. Kemudian Nuda dan Aruna pergi makan. Nuda terlihat tidak selera untuk makan. Nuda mengatakan dia ingin makan masakan ibunya. Aruna menjawab dia tidak punya waktu saat ini. Nuda sangat sedih karena ayahnya juga tidak ada. Kemudian kru memanggil Aruna. Aruna memohon pada Nuda agar tidak marah. Nuda terlihat sangat sedih. Setelah itu, Aruna bekerja di showroom mobil. Aruna menjelaskan mobil pada seorang klien wanita. Wanita itu langsung setuju dengan pilihan Aruna dan mengatakan dia adalah penggemar Aruna. Aruna berterima kasih. Wanita itu juga meminta foto bersama Aruna. Kemudian Wasin memanggil Aruna ke ruangannya. Wasin memberikan bonus pada Aruna. Aruna sangat senang. Tiba-tiba Tari berlari pada Aruna dan mengatakan guru Nuda menelpon dan mengatakan Nuda berkelahi dengan temannya. Aruna kaget dan cepat-cepat pergi. Di sekolah, guru mengatakan Nuda melempar kotak pensil temannya. Nuda juga mencakar teman kelasnya.
Kemudian guru berbicara dengan Aruna bahwa Nuda akhir-akhir ini berubah, selalu ulah, menindas temannya, merobek buku teman-temannya. Aruna meminta maaf. Dalam perjalanan pulang, Aruna menyuruh Nuda untuk menulis surat permintaan maaf. Aruna marah kepada Nuda. Kemudian Nuda mengatakan hari-hari ini ibu tidak melakukan apa-apa. Ibu tidak membuat wonton atau membacakan cerita tidur. Yang ibu lakukan hanyalah syuting. Nuda marah. Aruna dan Tari hanya terdiam. Saat tiba di rumah, Nuda lari ke dalam. Tari sangat mengkhawatirkan Nuda. Aruna marah karena dia lelah harus bekerja sebagai ibu tunggal. Tari mengatakan tidak apa-apa, tapi jangan sampai Nuda menjadi anak bermasalah. Kemudian Aruna mencari tahu psikolog anak saat orang tua bercerai. 1. Tidak bisa tidur. 2. Menyakiti diri sendiri, tidak akan memakan makanannya, memiliki ketemperamenan buruk, dan menggunakan kekerasan, punya masalah di sekolah. Aruna juga menemukan nama Ibu Wasin sebagai psikolog. Besoknya Aruna pergi ke rumah Ibu Wasin. Ibu Wasin mengatakan bahwa masalah pertama Aruna adalah putrinya dan kedua adalah uang. Keduanya penting bagi seorang ibu tunggal seperti Anda. Ketika pasangan menikah dengan anak-anak, bercerai, mereka cenderung berpikir bahwa itu hanya masalah di antara mereka. Tapi sebenarnya tidak. Mereka juga harus melibatkan anak-anak mereka. Ketika bercerai, orang tua membuat kesepakatan di antara mereka sendiri untuk kebahagiaan mereka sendiri. Kebanyakan tidak berpikir bahwa anak-anak mereka harus terlibat juga. Bahkan jika mereka masih sangat muda, itu tidak berarti bahwa mereka tidak merasakan apa-apa. Bagi mereka, kata rumah berarti orang tua mereka. Dimanapun orang tua mereka berada adalah rumah mereka. Itulah mengapa ada kata broken home. Jika ayah pergi ke satu arah, ibu pergi ke satu arah lain, anak-anak merasa mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Aruna bertanya, jadi sekarang apa yang harus dia lakukan? Dokter mengatakan bicaralah dengan suamimu tentang bagaimana membantu anak Anda bisa pergi bersama tanpa berdebat. Aruna mengiyakannya. Dokter kemudian mengatakan lain kali saya akan menyuruh Wasin bawa ke rumah agar tidak perlu membayar. Aruna terlihat bingung. Dokter mengatakan dia mengingat Aruna adalah penjual super Wasin. Aruna tersenyum malu. Dalam perjalanan pulang, Aruna menelpon Tada meminta bertemu karena ini tentang Nuda. Di dalam rumah, Aruna bicara dengan Tada, sadar bahwa selama ini Aruna tidak memikirkan perasaan Nuda. Dia hanya berpikir bercerai agar semua berakhir. Tapi setelah mendengar psikolog, dia sadar. Tada mengatakan jangan salahkan dirinya, karena Tada yang bersalah. Aruna mengatakan kita berdua bersalah. Tada mengatakan bahwa dia sedang luang hari ini, jadi dia bisa membantu menjaga Nuda. Karena sekarang Nuda harus jadi prioritas mereka. Dan Tada tidak akan melewati batasnya. Aruna menyetujuinya. Sementara Aruna bekerja, Tari datang dan mengajak makan malam. Tiba-tiba Nuda datang dengan bahagia karena dia bersama ayahnya. Nuda mengatakan dia sangat senang bersama ayahnya dan menjemput ibunya. Kun Wasin datang. Nuda berlari menyapa Wasin. Nuda memperkenalkan Wasin pada ayahnya. Tada berterima kasih karena waktu itu sudah membantu Nuda. Wasin menjawab iya, dia akan berusaha menjaga mereka bagaimanapun caranya. Tada terdiam mendengarnya. Kemudian Aruna menyuruh bergegas makan malam bersama. Nuda mengucapkan selamat tinggal pada Wasin. Wasin terlihat cemburu mendengar mereka makan malam bersama. Terlihat mereka makan bersama Nuda. Aruna terlihat hanya diam saja. Tada melihat Aruna yang murung dan bersambung. Bagaimana selanjutnya ya? Apakah Wasin akan terus berjuang mendapatkan Aruna? Jangan lewatkan episode selanjutnya.